udah lama banget nih kita nggak ketemu. Iya, apalagi sama adik-adik. Kangen nih, pengen ketemu sama adik-adik lagi. Ya. Nah, sekarang saatnya kita akan ibadah adik-adik. Nah, tapi sebelum ibadah, adik-adik persiapkan diri dulu untuk saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Kita akan menaikkan pujian. Pujian apa nih, Kak? Oke, kita menaikkan pujian Kudaki Gunung yang Tinggi. Yang semangat ya. Ya, yuk bangkit berdiri, bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang kita lanjut lagu kedua ya. Ya. Lagu apa nih kalian? Kita akan naikkan pujian Happy Ya Ya Ya. Nanti kita dilanjutkan oleh lagu pujian Aku Disayang Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Adik-adik silahkan duduk dulu. Nanti doanya akan dipimpin oleh Kak Maria. Ya, silahkan Kak Maria. Oke, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini Tuhan, hari yang indah,
Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu satu sama lain, tapi Roh Kudus selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dengan baik. Haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan membaca pujian Mazmur. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Kita bacanya bersama-sama, adik-adik baca dari rumah dan juga kakak membacanya dari gereja. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahwa tubuhku dan diam dengan tentram. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi. Kita naikkan pujian hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan lagi sekali dengan menyebutkan nama-nama hari. Selasa harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari-harinya Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jitro. Kita siapkan Alkitab, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali berhimpa bersama Kak Jitro. Namun sebelum itu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu ya, supaya ketika kita berdoa, supaya kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti dan bisa melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya dulu, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami anak-anak-Mu bisa memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, sehingga apapun yang kami baca dan renungkan tidak begitu sia-sia, tetapi bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, siapkan Alkitabnya. Dan pagi ini kita akan membaca dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Kakak Jitro akan ulangi lagi ya. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Kita akan baca bersama, adik-adik baca di rumah, kakak juga akan baca di sini ya. Di bawah perikop, kekayaan orang-orang yang terpilih. Kita baca bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dan dalam surga. Sebab di dalam Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita di dalam semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpuji kasih karunia-Nya
yang mulia dan dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertiannya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus Yesus. Sebab persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian untuk menjadikan kami yang di dalam semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu pekerjaan menurut kepunyaan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelum telah menuntun harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kita memiliki Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, hari ini kakak akan membahas tentang tema yang diberikan oleh Bunda Ruth, yaitu karya Allah Tritunggal. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang pernah mendengarkan tentang karya Allah Tritunggal? Nah, siapa yang tahu tentang itu? Ayo angkat tangan, jawab di rumah ya. Kakak mau yang cepat. Siapa yang cepat? Ayo jawab. Nah, oh pintar adik-adik. Tetapi kakak akan lebih menjelaskan ya. Nah, kata Tritunggal itu memiliki arti yang sangat khusus, yaitu satu Allah tetapi memiliki tiga pribadi dalam satu kesatuan itu, ya, seperti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah adik-adik, bukan hanya mereka memiliki tiga nama tetapi tidak mempunyai peranan. Nah, di situ ada tiga nama, ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi mereka juga mempunyai peranan masing-masing loh. Siapa yang tahu peranan masing-masing? Ayo angkat tangan. Yang peranan Allah Bapa itu peranannya untuk menciptakan seluruh isi bumi, termasuk kita sebagai manusia dan hewan-hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Dan juga kita juga diciptakan seluruhnya, dan kita termasuk adik-adik juga, kakak, dan juga kakak-kakak yang lain, dan bunda-bunda yang lain, dan juga bapak mama, opa-opa, yang oma-oma di rumah tuh, itu juga termasuk ciptaan Allah Bapa loh. Jadi adik-adik harus tahu bahwa Allah Bapa itu peranannya adalah pencipta. Nah, yang kedua itu adalah Allah Anak. Allah Anak itu dia adalah penebus dosa. Dia datang ke dunia itu untuk menebus kita, dosa-dosa kita. Karena kita adalah manusia berdosa, sehingga Allah Anak itu datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan bukan juga hanya dosa-dosa kita, tetapi semua orang-orang di bumi ini. Asalkan mereka percaya dan mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat, maka otomatis dosa mereka akan ditebus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu peranannya sebagai dia adalah penuntun kehidupan. Dia akan menyertai kita kemanapun kita akan pergi. Jadi sekarang ini heboh ya dengan virus corona. Tetapi adik-adik jangan takut. Kan kita ada Roh Kudus selalu ada di hati kita. Roh Kudus selalu menemani kita kemanapun kita berada. Walaupun kita hanya di rumah, tetapi adik-adik percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Nah, apa yang kita dapatkan dari bacaan kita hari ini? Di sini Rasul Paulus mengatakan supaya kita harus menjaga karya Allah Tritunggal dan juga memeliharanya. Dan caranya seperti apa? Nah, adik-adik biasanya kan di luar sana kan adik-adik pasti
sering ketemu dengan orang kan, banyak berteman kan, dan setiap orang mungkin memiliki perbedaan yang masing-masing, tidak sama kan, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang rambut keriting, rambut air. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita jangan membeda-bedakan orang-orang, tetapi kita harus bergaul dengan orang-orang itu. Dan juga mungkin ada yang miskin, ada yang kaya. Nah, di situ kita jangan, ketika kita bergaul atau ketika kita mau berteman, kita jangan hanya bergaul dengan orang kaya. Saya orang kaya, saya mau bergaul dengan orang kaya, sedangkan orang miskinnya tidak. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita tetap menjaga karya Allah Tritunggal, yaitu kita harus tetap saling mengasihi, dan di dalam kita mengasihi maka akan tercipta yaitu namanya kedamaian. Nah, itu saja yang kakak sampaikan minggu ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa dapat merubah hidup kita, dan firman ini terus menguatkan kita supaya kita menghadapi tantangan demi tantangan. Terima kasih, amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah saatnya untuk kita berdoa syafaat. Kakak mengajak adik-adik supaya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami bertegak teguh pada panggilan, pada iman kami ya Tuhan. Terlebih khususnya Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kembali kami supaya kami terus mengasihi dan terus memelihara karya Allah Tritunggal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Orang-orang di sekitar kami juga kami mau supaya kami tunjukkan karya Allah itu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja ini, baik itu Bapak Pendeta dan juga setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kegiatan dan tugasnya Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Engkau memberkati ya Tuhan. Juga kami anak-anak-Mu sebagai pelayan, baik itu pelayan Pelkat PA, PT, Engkau memberkati supaya dengan keadaan seperti ini kami semakin kuat dan kuat untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap adik-adik kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit atau dalam keadaan apapun. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan akan terus terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan yang akan memulihkan segala keadaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk setiap kami, Engkau memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan kami supaya kami hidup di dalam Engkau dan terus berpegang teguh kepada Engkau. Terima kasih. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Yitro. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Dia harus makin bertambah. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menang.
Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita siapkan persembahannya, nanti dikumpulkan ke papa mama ya. Nanti papa mamanya kumpulkan ke gereja. Untuk itu mari kita angkat satu pujian. Pujian apa nih kalian? Ku beri persembahan. Ya adik-adik, karena kita sudah memberikan persembahan, kita akan berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan kami ya Bapa. Biarlah kiranya apa yang kami berikan ini, yang kami juga peroleh daripada-Mu dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam pelayanan kasih-Mu ya Tuhan, dan juga demi nama-Mu ya Tuhan, agar dipermuliakan di muka bumi ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita naikkan pujian sekali lagi. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Ya semangat ya. Kita ke kiri dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tolong sekali lagi ya, yang lebih semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, silahkan duduk kembali. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa dipimpin oleh Kak Maria. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Untuk itu duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami Tuhan, dari awal ibadah kami hingga pada akhirnya, semua karena rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berakhir dalam minggu ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kami sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat aktivitas kami selanjutnya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, kakak-kakak ini kita akan kasih pertanyaan ya. Ya. Nah nanti satu pertanyaan ini, siapa 5 orang yang tercepat bisa menjawab soalnya? Nanti akan gimana Kak? Nanti fotonya akan ditayangkan minggu depan. Ya, 5 orang tercepat nanti fotonya. Cepat ya jawabnya. Ya, ditayangkan di video IMPA minggu depan. Ya, pertanyaannya adalah, ayo kalian kasih pertanyaan. sebutkan masing-masing peran dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oke, tadi yang firman Tuhan yang kita dengar ya, pasti Ya. sudah tahu dong jawabannya. Kalau tadi yang Ya. benar serius,
siapa dengan yang firman benar-benar Tuhannya. mendengar firman Tuhan dari Kak Itro tadi pasti bisa menjawab pertanyaannya. 5 orang tercepat ya, Ya, nanti jangan lupa fotonya dikirim lewat ke nomor di bawah. ya. Oke. Ayo semuanya kita jongkok-jongkok, ayo. Jongkok. Kita hitung sama-sama ya kalian. Ya. 1, 2, 3, Immanuel. Ya, sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dadah.